saya sudah nyampe di Sumber Sugih, tapi belum, masih di ujung ya. Nah, konon cerita tempat ini juga mengandung emas. Saya menapak tilas di tempat lembah Jurang Gandul, atau di mana orang dulu ada yang mencari pesugihan Jokosio seperti itu ya. Jadi tempatnya di sini bisa dikatakan di jurang, di bawah jurang sana. Nah, ini jalannya setapak seperti ini. Mari ikuti saya terus, saya mau menunjukkan atau napak tilas jalan menuju untuk mencari pesugihan Jokosio seperti itu ya. Jadi pemirsa yang mau penasaran, mau tahu tempat ini, harus dipandu seperti itu ya. Jadi tempatnya memang di lembah. Di sini juga apa namanya, masih banyak hewannya buas seperti ular seperti itu ya. Jadi memang ini jalan asli peninggalan suku Kelang dulu, ini jalannya. Dulu saya tahu tempat ini gaib gitu ya, gaib. Yang ngasih tahu saya Mbah Sugih. Dulu saya masih muda ya, saya bisa dikatakan tersesat gitu ya, atau kalap gitu loh. Terus sama Mbah Sugih saya ditolong ini. Jadi tempatnya seperti ini, ngeri di lembah. Ini banyak ular. Nah, lembah ini dalam sekali, ada 50 meter ke bawah seperti ini. Jadi saya yang ngasih tahu tempat ini Mbah Sugih. Jadi ini betul-betul di lembah teman-teman, di lembah. Nah, disinilah dulu para leluhur mandi, mencari air untuk kebutuhan sehari-hari, tapi di zaman kerajaan suku seperti itu ya. Jadi kalau kesini harus hati-hati dan juga harus dipandu, karena tempatnya ngeri sekali. Nah, seperti ini, ngeri sekali tempatnya. Jadi mencari pesugihan di sini atau bertapa di sini harus mengikuti tata cara ritualnya. Jadi nggak boleh makan nasi di sini, makan harus seadanya apa yang ada di dalam hutan. Jadi tempatnya dalam sekali. Jadi di bawah sana suaranya air mengalir yang sangat deras di dalam sana. Mari ikuti saya terus. Jadi Jokosio itu adalah leluhur saya, namanya Lembu Suro. Saya sudah pernah ditemui, orangnya setinggi 6 meter. Wajahnya persis saya ini, rambutnya panjang. Kan sama adiknya, Paten Lembu Suro sama Joko Suro. Yang satu rambutnya ngandeng-ngandeng kayak saya, yang satu rambutnya lurus. Jadi harus hati-hati. Jalannya seperti ini. Seperti ini jalannya, biasa. Jadi kalau di sini makan, kalau bertapa di sini makan seadanya. Tidak boleh meminta, tidak boleh mencuri. Kalau di alam gini ya, istilahnya kita mau metik apa ya, rebung atau sayuran pakis gitu untuk makan, ya harus izin terhadap leluhur dulu ya, seperti itu. Jadi di sebelah saya ini ada batu besar, modelnya kayak rumah gitu ya. Kayak rumah. Saya dulu
Jadi tempat ini kayak tempat untuk berteduh, jadi bisa untuk melakukan pertapaan seperti ya di sini ini. Ini ada kayak ini tempat duduknya ini. Nah, jadi pertapanya di sini seperti ini. Jadi hujan juga agak kehujanan. Kita berada di bawahnya batu besar, kayak gua gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman yang penasaran ke sini, komen ke saya siap memandu ya. Jadi kalau mencari pesugihan di sini, kalau terkabul istrinya itu bisa 27 orang. Ini kisah nyata ya. Ya, saya mau melanjutkan perjalanan. Inilah tempat pertapa pesugihan Jogosio seperti itu ya. Nah, serem namanya ya. Di bawah batu besar. Nah, di sini ada tempat duduknya untuk bertapa. Ini di sini. Dulu saya kesini itu masih umur 13 tahun. Ya kayak saya dulu kayak tersesat gitu loh, tanpa kayak tidak sadar seperti itu. Jalannya ke sana, bekasnya ada pohon yang tumbang, jadi terhalang jalannya. Ini bisa apa enggak? Tapi ada jalannya bercabang-cabang, bingung saya. Sana ada jalan, ke sini ada jalan. Gitu ya. Jadi saya ini di atas jurang gitu ya. Jurang yang sangat dalam. Ngeri. Banyak jalannya bercabang-cabang. Ada yang ke sana, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Jalannya, saya ngambil yang ke selatan dulu ya. Dan di sini banyak pohon bambu. Saya dulu itu di bawah leluhur itu di sebelahnya ini, di sebelah timur sebelahnya sungai ini. Saya suruh turun lewat jurang ini, gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada jalannya, tapi saya tiba-tiba bisa turun sampai bawah, terus bisa naik lewat tempat ini. Coba dulu saya cari jalannya, saya ngambil ke arah selatan dulu. Ini tak tunjukkan di mana masa kecil yang Patih Lembusuro mandi. Nah, sekarang untuk dipakai untuk ritual gitu ya. Ini tempatnya betul-betul masih hutan gitu ya. Hutan atau lembah. Ini kita harus waspada kalau ke sini. Karena di sini ya yang jelas banyak ular yang besar. Saya masih nyampe tengah-tengah nih. Mbak, permisi Mbak. Bu, cucunya mau napak tulas Mbak. Permisi Mbak, tunjukkan saya jalannya Mbak. Jalannya kok gonta-ganti. Ini padahal itu saya siang aja gini, merinding. Apalagi kalau malam. Saya turun, nggak ada habis-habisnya turunnya ke dalam jurang. Seperti itu ya. Saya turun nggak ada habisnya. Turun. Banyak rebung di sini. Tapi jalannya bener ini kok. Aku masih ingat dulu. Memang sudah lama sih.
airnya sudah kelihatan di bawah ya, masih ada 30 meteran lah kita turun. Jadi lembahnya nih ada 100 meter kita turun bawah. Dan disinilah tempat untuk mencari pesugihan. Mbah. Ya, saya masih ingat dulu saya masih umur 13 tahun. Saya sama Mbah Sugih dibawa di tempat ini. Mantap, mantap, mantap. Tuh airnya sudah kelihatan tuh, ngalir sana tuh. Ini namanya sumber sugih itu ya, ya ini sumber sugih atau sumber kekayaan. Nah, akhirnya ada 25 tahun lebih saya nyampe sini lagi. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, Mbah. Cucunya mau napak tilas. Ya betul. Dulu saya diturunkan dari atas jurang sana sampai sini. Jadi yang pernah di sini itu adalah suku Kelang, ya, yang Patih Lembu Surat dan orang tuanya, juga yang Sabdo Palon, juga Punokawan, juga Mbah Yai Alip Hasan Bendo. Jadi di saat Mbah Yai Alip Hasan Bendo bertapa di gua, jadi kalau mandi juga di tempat ini. Jadi memang tempatnya tidak pernah dijamah orang. Ini seperti ini, ada air mengalir. Serem sekali tempatnya, serem. Akhirnya saya nyampe di tempat sumber sugih. Ini kayak apa ya, jalannya ini kayak pernah dilewati gitu loh. Jalannya ini kayak pernah dilewati, mungkin hewan gitu loh. Ini saya mengambil gambar untuk jalan menuju pulang ya. Jadi seperti ini lebih jelasnya. Di atas sana sekitar 100 meter lebih baru nyampe di tempat saya tadi. Ya seperti itu. Ini saya sudah nyampe di sumber sugih, tapi belum, masih di ujung ya. Nah,
konon cerita tempat ini juga mengandung emas, tapi di ujungnya sumber air gitu ya. Jadi tunggu episode selanjutnya untuk menelusuri ujung sungai Sumber Sugih yang konon ada emasnya gitu ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe gratis supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video langganan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.